dan orang tersebut yang menyelesaikan masalah itu. Ini orang ketiga yang dapat syafaat dari Nabi. Yang keempat, ujar Nabi, al-muhib lahum biqalbihi wa lisanihi. Orang yang mencintai dzurriyyatku dengan lisan dan hatinya. Tanah Banjar atau Kalimantan Selatan pada khususnya, begitu pula di luar Kalsel, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai habaib, sangat menghormati habaib. Kada sedikit para muhibbin itu memuliakan para habaib, baik dengan memberi harta atau dengan menikahkan putri mereka dan sebagainya. Di balik hal ini ada orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan keadaan. Di balik umat Islam yang memuliakan para habaib ini, ada orang-orang yang niatnya jahat. Ada orang-orang yang memanfaatkan keadaan ini, lalu inya bekaku habib. Lalu inya mengaku inya habib, padahal bukan. Berbicara tentang ini sesuai dengan pengalaman kami, dan ini hasil daripada tukar pendapat dengan para habaib Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kami bertukar pendapat tentang apa aja ciri-ciri habib palsu, agar umat Islam khususnya di Tanah Banjar teredukasi dan bisa mengetahui indikasi-indikasi orang yang mengaku habib ini ternyata palsu atau gadungan. Yang pertama, ciri-ciri habib palsu yang pertama, dari zaman dahulu keluarganya kada dikenal sebagai habaib. Masyarakat kampung pun tahu bahwa keluarganya lain habaib. Tiba-tiba inya mengaku habib, sedangkan abahnya, kaiknya, orang-orang yang bersosial dengan masyarakat kampungnya, dari kaik-kaiknya, abah-abahnya tidak dikenal dengan status mereka sebagai habaib. Cucunya tiba-tiba mengaku habib. Nah, ini ciri pertama. Yang kedua, habaib setempat, habaib yang asli, kada kenal dengan keluarganya, keluarga yang mengaku ini. Ini ciri kedua. Habaib yang asli kada kenal dengan keluarga yang mengaku ini. Tiba-tiba inya mengaku habib, sedangkan habaib yang asli di tempat tersebut, di desa itu contohnya, kada kenal dengan orang itu. Itu ciri kedua. Yang ketiga, keluarga besar dari kabilah yang inya kakui kada kenal dan kada mengakui orang tersebut dari kabilah kami. Contoh, ada habib palsu mengaku marganya Bah Hashim, tapi ternyata keluarga besar Bah Hashim, ikatan keluarga mereka menolak dan kada mengakui itu bukan keluarga kami. Itu tanda atau ciri ketiga bahwasanya ia adalah habib palsu. Yang keempat, ciri habib palsu yang keempat, mengganti ngarannya. Yang tadinya ngarannya tidak berbau ke Arab-Arapan diganti jadi berbau ke Arab-Arapan. Contoh, tadi namanya contohnya Ujang atau Dodi atau semacamnya. Nama-nama ajam. Setelah bekaku habib digantilah jadi Abdurrahman, digantilah contoh dari jadi Muhammad, diganti jadi Umar, diganti jadi Abu Bakar. Tadinya ngarannya ngaran ajam. Ini ciri yang keempat. Bahkan terkadang ada yang ekstrim sampai KTP-nya diganti, ditambah Sayyid dan sebagainya. Ciri kelima, habib palsu berpakaian Islami yang berlebihan. Bahkan habib-habib yang asli pun supan kadang memakai pakaian tersebut. Contoh, inya habib palsu mengaku sebagai habib padahal bukan. Pakai imamah, pakai jubah, warna-warni, pakai tongkat, kacamata hirang bahkan. Padahal bukan lulusan pesantren, bukan orang yang belajar di pesantren, membaca Al-Qur'annya kada lancar, tapi pakaiannya kayak ulama. Yang habib asli pun kadang supan memakai pakaian itu, warna-warni pulang kadang. Nah, ini ciri habib palsu yang kelima. Yang keenam, ciri habib palsu yang keenam. Saat ditanyakan silsilah, ditakuni silsilahnya bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan sampai ke atas, inya kada mau menampayakan, kada mau menunjukkan silsilah tadi. Alasannya aku diamanahi datuku kada boleh ditampayakan. Atau alasannya ini
sudah daripada Tuan Bahari kami kada boleh menampayakan takutan sombong. Keramput. Karena dari silsilah akan ketahuan. Inya takutan ketahuan bahwa inya menyodok jalur orang lain kalau inya tampayakan silsilah tersebut. Adapun Habib asli, inya tidak akan merasa malu menampaikan silsilahnya. Karena dari situ akan ketahuan asli atau tidaknya. Ciri Habib palsu yang ketujuh, berpindah-pindah marga. Berpindah-pindah qabilah. Pertama, contoh. Mengaku Habib, bangsanya apa? Al-Kaf. Ketahuan bahwa palsu, ganti lagi jadi apa? Asgaf. Ketahuan lagi jalur asgaf yang disodoknya palsu, ganti lagi jadi Al-Hasani. Nah ini kalau sudah ada ganti-ganti marga, tanda kuat inya Habib palsu. Karena Habib yang asli terlahir dengan satu marga dan tidak mungkin berubah, karena itu takdir dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri Habib palsu yang kedelapan, dan ini banyak. Mengaku dapat silsilah dari mimpi. Mengaku dapat silsilah dari orang alim yang ditamuinya dalam mimpi. Datang kepada Habib asli, ulun bipai inguh Habib kayaknya. Malam tadi ulun bermimpi ada orang berbaju saraba putih, pakai rida hijau, memadahkan cu ikam Habib. Nasab ikam Pulan bin Pulan bin Pulan bin Pulan dan sebagainya. Ini tanda kuat Habib palsu. Karena ilmu nasab bukan ilmu yang diperoleh dari dunia metafisika. Tapi itu ilmu yang dipelajari di lapangan. Penelusuran silsilah mata rantai keluarga. Kemudian ciri Habib palsu yang kesembilan adalah berkumpul selalu sesama mereka antara Habib-Habib palsu. Jarang inya mau berkumpul dengan Habib yang asli karena bakal disariki, bakal dimarahi. Inya mengolah komunitas antar palsu satu sama lain. Inya membuat ikatan, kerekatan antar mereka sesama palsu. Kemudian ciri Habib palsu yang selanjutnya yang ke-10, keluarga besar si palsu ini, kai-kainya, ninik-niniknya, pamannya atau dingsanak abahnya dari bahari kada pernah kawin silang dengan habaib yang asli. Artinya kainya, niniknya, dangsanak kainya, dingsanak nininya mulai bahari kada pernah kawin lawan Habib dan Syarifah. Karena mereka bukan. Tiba-tiba si cucu bekaku Habib, sedangkan ditelusuri sejarah keluarganya mulai bahari kada pernah kawin silang dengan habaib tempatan yang asli. Ini pun ciri Habib palsu juga. Yang ke-11, ciri Habib palsu yang ke-11. Susunan nama silsilahnya atau bin-binnya banyak menggunakan nama ajam, nama yang bukan Arab. Saya beri contoh. Siapa nama Habib ini? Habib palsu tadi. Namanya contohnya adalah Muhammad. Siapa abahnya? Abahnya Tirmizi. Siapa abah Tirmizi? Bin siapa? Bin Anang Ramli. Anang Ramli bin siapa? Bin Tuh Kacil. Tuh Kacil bin siapa? Bin contohnya Dodi Iskandar. Bin siapa lagi? Kalau sudah 4 ke atas rantai silsilahnya atau bahkan 5 ke 6 ada nama-nama ajam, ini bukti kuat, indikasi kuat inya Habib palsu. Kenapa? Karena habaib kalau sudah generasi 3 ke atas itu pasti pakai nama baku yang terulang-ulang. Abdullah, Salim, Abu Bakar, Umar, Hasan, Hussein, Alawi, dan nama-nama yang ma'ruf di kalangan habaib lainnya. Ciri Habib palsu yang ke-12, mengadak-ngadakan sebuah makam dan diklaim itu adalah makam datunya. Tiba-tiba contohnya ada tumpukan tanah yang disebut dengan bahasa kita balambika. Dipadakan itu adalah makam Habib datuku, Habib Fulan bin Fulan, wafat tahun 9 Hijriah. Wah, abad 9 Hijriah, mohon maaf. Itu adalah datu kami. Padahal balambika wara isinya adalah sarang samud. Nah, ini salah satu cara inya menguatkan status dirinya sebagai Habib. Padahal abal-abal atau palsu. Mengada-adakan makam yang sebenarnya makam tersebut bisa jadi kosong isinya atau makam orang bahari
yang orang tempatan sekitar makam kada tahu itu makam Habib, tapi inya mengaras ini adalah makam Habib datuku. Itu ciri Habib palsu yang ke-12. Yang ke-13, ciri Habib palsu mendekati Habib yang bujur, yang sahih. Inya mendekati Habib yang sahih, yang bujur, kemudian foto bersama. Saat minta foto bersama, kada bepadah inya Habib. Inya bepadah Muhibin, minta foto Habib lawan pian, berselfie, foto Habib lawan pian. Dapat foto tadi, dicetaknya, di-share-nya di medsos atau dicetak dipasang di dinding sebagai penguat baginya Habib-Habib aslinya akrab lawan aku. Artinya aku ini pun Habib juga, ujar si palsu tadi. Na'udzubillah, macam-macam. Yang ke-14, ciri Habib palsu yang ke-14, mendekati Habib asli yang polos agar dapat pengakuan dari Habib yang polos tadi. Karena Habib yang asli tidak semuanya kritis. Ada yang polos, baik hati, kemudian karakternya supel, husnudzon terus lawan orang. Datang orang, ulun Habib juga Habib, oh inggih, Masya Allah, Habib juga pian, ahlan wa sahlan. Didatangi Habib polos kayak itu agar dapat pengakuan, bahkan di video dan sebagainya. Oh ini Habib juga. Padahal inya aspal palsu. Habib polos tadi dijadikan alat aja untuk pengakuan dirinya sebagai Habib, padahal abal-abal atau palsu. Ciri Habib palsu yang ke-15 selanjutnya, mereka takutan lawan lembaga nasab habaib yang sah, yaitu Rabithah Alawiyah, atau ada lembaga lain yang juga sangat kredibel, Naqabatul Ashraf. Mereka takutan dengan dua lembaga nasab ini. Kenapa? Karena akan terbuktikan kepalsuan nasab mereka kalau mereka datang kedua lembaga ini. Inilah ciri-ciri Habib palsu sesuai dengan tukar pikiran kami antar banyak habaib ratusan di Ikatan Alawiyin Borneo, dan kita menghimbau juga kepada mereka-mereka yang mengaku sebagai habaib padahal inya paham dirinya bukan Habib. Kita ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi, fa jannatu alaihi haram." Yang artinya sabda Nabi, barang siapa yang mengklaim mengaku bukan kepada jalur ayahnya dan inya tahu bahwa itu bukan jalur abahnya, bukan jalur datuk-datuknya, maka haram baginya sorga, kata Nabi. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya sebanyak apapun harta yang ikam peroleh di dunia dengan ikam mengaku Habib tadi, sebanyak apapun perempuan yang ikam nikahi dengan status abal-abal ikam sebagai Habib palsu, maka nikmat yang ikam dapat sesaat di dunia itu tidak ada apa-apa bandingannya dengan siksa yang menanti ikam hari kiamat. Tobatlah. Fal jannatu alaihi haram, haram baginya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadits yang lain Nabi bersabda, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Jangan kalian menolak ayah-ayah kalian. Jangan kalian tidak menerima akan siapa ayah-ayah kalian. Barang siapa yang menolak status ayah-ayahnya, contoh ayah-ayahnya bukan habaib, inya seakan menolak lalu mengklaim aku adalah Habib. Orang kayak ini fahuwa kufrun. Tindakan tersebut, pengakuan tersebut, pemalsuan tersebut adalah bentuk kekufuran, kata Nabi. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya harap kepada para muhibbin dimanapun, tolong di-share sebanyak-banyaknya agar menjadi edukasi dan pembelajaran bagi umat Islam khususnya di Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.